Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti menargetkan kenaikan gaji guru dilakukan pada tahun 2025. Kenaikan itu untuk semua guru mulai dari aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hingga honorer. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, salah satunya yakni melalui kesejahteraan tenaga pendidik, guru ASN, dan honorer. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu program pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian khusus, mengingat guru sebagai ujung tombak dalam mewujudkan proses pendidikan lebih baik dan lebih bermutu. Skema yang sekarang kita ajukan untuk 2025 itu untuk guru yang sudah berstatus ASN, ya, terutama yang sudah tersertifikasi, baik guru PNS maupun guru P3K dan juga guru-guru honorer. Tapi jumlahnya, maksud saya jumlah gurunya sekarang masih kita data kembali karena memang sangat banyak yang harus kita update, sehingga nanti mudah-mudahan setelah datanya bisa kita update secara akurat dan kemudian kita ajukan kepada Menteri Keuangan. Mudah-mudahan pada dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan pada tahun 2025 sudah bisa terrealisasi kenaikan gaji. Mukti menambahkan bahwa nominal kenaikan gaji tidak akan sama antara satu guru dengan yang lain. Besaran nominal kenaikan gaji guru yang wacananya adalah 2 juta rupiah juga masih dalam proses diskusi dan penghitungan. Hal itu dimaksudkan agar kenaikan gaji guru menjadi kebijakan yang tepat sasaran untuk menghindari potensi terjadinya konflik di kemudian hari. Kita hitung, itu sedang kita hitung, karena nanti nominalnya tidak sama. Nominalnya tidak sama, sehingga kita harus hitung betul. Jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurasi datanya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memprioritaskan penyelesaian seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2024. Program ini menjadi salah satu fokus kinerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, dalam upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini memprioritaskan penyelesaian seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2024 dalam program 100 hari kerjanya sebagai menteri. Hal itu ia masukkan dalam fokus program penataan non-aparatur sipil negara yang utamanya ada dalam database Badan Kepegawaian Negara dan telah disepakati sebelumnya oleh pemerintah dan DPR sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI, Rini mengatakan formasi pada seleksi P3K tahun 2024 diberikan 100% untuk tenaga non-ASN melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Adapun pada tahun 2024, pemerintah membuka 1.031.554 formasi P3K 2024 yang diperuntukkan bagi seluruh tenaga honorer sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Penataan ASN ini tentunya sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian untuk memenuhi P3K sesuai dengan kebutuhan instansinya. Kemudian juga untuk memperjelas status kepegawaian dari tenaga non-ASN. Kemudian ada pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN dan mendorong tenaga non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi P3K untuk tahun 2024 serta dilakukan pengangkatan tenaga non-ASN tahun 2024. Selain program seleksi P3K, Menteri Rini juga menjelaskan terdapat beberapa program kerja lainnya yang sedang difokuskan Kemenpan RB. 2 diantaranya adalah pembentukan dan penataan organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih dan pengisian jabatan ASN Kementerian Kabinet Merah Putih periode 2025-2029. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai mobil dinas menteri. Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil maung PT Pindad sebagai kendaraan dinas kementerian.
Penggunaan maung buatan PT Pindad di jajaran Kabinet Merah Putih sebagai mobil dinas diinstruksikan Presiden Prabowo dalam sebuah kesempatan. Menjawab hal itu, Menteri KKP Wahyu Trenggono menyatakan siap mendukung arahan Presiden. Menteri KKP memastikan jajarannya untuk mengikuti instruksi tersebut. Penggunaan maung sebagai mobil dinas akan diberlakukan mulai tahun depan. Penggunaan mobil maung sebagai mobil dinas kenegaraan memenuhi syarat TKDN atau penggunaan komponen dalam negeri sebesar 70%. Saya mau pakai mobil. Kapan Pak mulai pakainya Pak? Saya udah tanya lagi sedang produksi, katanya baru Februari. Pak, Bapak kan kendaraannya Eropa ya Pak. Untuk beralih ke dalam negeri gimana Pak? Nggak apa-apa, memang harus itu. Ada penurunan kenyamanan nggak Pak kira-kira? Nah. Jajarannya juga bakal seperti itu Pak nanti. Saya akan arahkan ke sana. Pokoknya gini ya, untuk supaya kita bisa benar-benar punya kemampuan untuk memproduksi seperti kayak kendaraan Indonesia dan sebagainya harus kita tiru. Presiden Prabowo Subianto meminta proses perundingan perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia-Uni Eropa untuk segera diselesaikan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses ekspor Indonesia ke Uni Eropa semakin terbuka dan daya saing produk Indonesia semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta proses perundingan perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau AYU-CEPA segera diselesaikan. Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Airlangga melaporkan dalam proses perundingan AYU-CEPA terdapat 3 isu utama yang masih dibahas, utamanya terkait perpajakan transmisi elektronik. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta untuk segera diselesaikan, khususnya isu mengenai pihak Uni Eropa yang menginginkan Indonesia melonggarkan kebijakan impor bagi produk-produk yang berasal dari Eropa. Kebijakan pembatasan ekspor berupa pengenaan bea keluar hingga isu perpajakan digital. Dengan adanya kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economy Partnership Agreement, maka akses ekspor Indonesia ke Uni Eropa semakin terbuka dan daya saing produk Indonesia semakin meningkat. Arahan beliau ini supaya segera diselesaikan, supaya ini bisa ditandatangani. Karena ini sebuah perjanjian yang sudah dibahas selama 7 tahun, dan ini menjadi PR agar segera kita bisa selesaikan. Sebelumnya pada September, Airlangga mengatakan bahwa proses perundingan AYU-CEPA tengah terhambat karena adanya pergantian kabinet di lingkup Uni Eropa. Ia menjelaskan proses negosiasi berjalan alot lantaran ada perombakan dalam jajaran pejabat di lingkup Komisi Uni Eropa yang membuat adanya perubahan persyaratan bagi Indonesia. Pemirsa, SMP Negeri 6 Abarasi Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi lokasi pertama kunjungan kerja Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Lokasi ini dipilih karena SMP Negeri 6 Abarasi menjadi salah satu lokasi dari penyediaan akses internet secara gratis dari Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dengan hadirnya akses internet secara gratis ini, mampu memudahkan guru maupun siswa dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 6 Amarasi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi dari penyediaan akses internet dari Badan Layanan Umum Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yakni di SMP Negeri 6 Amarasi Kabupaten Kupang. Dan di tempat ini pemirsa, nantinya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid akan berkunjung untuk meninjau bagaimana implementasi literasi digital dari penyediaan akses internet dari Bakti Komdigi ini. Dan kita akan ikuti bersama pemirsa kegiatan di hari ini, dan nanti kita akan berdialog bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Amarasi. SMP Negeri 6 Amarasi Kabupaten Kupang menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan akses internet secara gratis dari Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Sekolah yang terdapat di Desa Oenoni ini mendapatkan bantuan internet dengan kecepatan 4 Mbps. Adapun akses internet secara gratis ini dalam rangka percepatan transformasi digital Indonesia dan pemerataan konektivitas digital di desa-desa tertinggal, terluar, dan terdepan menuju Indonesia Emas 2045.
Akses internet yang diberikan sejak 1 bulan yang lalu mampu membawa perubahan besar terhadap sistem pembelajaran di SMP Negeri 6 Amarasi. Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Amarasi, Hendrik Mau, mengatakan perubahan besar itu meliputi mudahnya para guru untuk mendapatkan materi tambahan melalui internet. Selain itu, juga dapat memudahkan siswa untuk mengikuti ANBK secara mandiri. Pasalnya, sebelumnya, SMP Negeri 6 Amarasi ketika ANBK selalu menggunakan sekolah lain. Dan pemirsa, saat ini saya sedang bersama Kepala Sekolah dari SMP Negeri 6 Amarasi, yaitu Bapak Hendrik Mau, dan kita akan berbincang sedikit tentang penyediaan akses internet dari BLU Bakti. Selamat siang Pak Hendrik. Selamat siang Ibu. Pak Hendrik, ini BLU Bakti ini memberikan akses internet untuk SMP Negeri 6 Amarasi. Nah, sejauh ini testimoni atau perubahan-perubahan dari adanya akses internet yang diberikan oleh Bakti ini seperti apa? Baik, terima kasih. Internet Bakti ini mulai dipasang sekitar 1 bulan yang lalu. Memang selama ini kami tidak mempunyai akses internet, terutama untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan administrasi lainnya. Ya, dengan adanya sambungan internet Bakti Aksi ini, kami sudah bisa melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer secara mandiri di sekolah. Karena selama ini kami harus pergi ke tempat-tempat atau sekolah yang punya akses internet untuk melaksanakan ANBK. Ya, saya sangat bersyukur atas bantuan Bakti Aksi ini, karena selain proses ANBK juga untuk pembelajaran, kegiatan literasi dan numerasi juga bisa mulai berjalan dengan baik. Selain dari akses internet ini, proses pembelajaran mungkin ada dibantu dengan layanan komputer ataupun yang lain dari Bakti, Pak Hendrik? Ya, sebenarnya kita juga punya bantuan dari Diknas berupa Chromebook atau perangkat-perangkat gawai seperti tablet. Selama ini mubasir saja karena memang tidak ada akses internet. Tapi semenjak ada itu, kami sudah mulai membuat jadwal untuk siswa menggunakan gawai-gawai yang kami punya untuk keperluan pembelajaran di kelas. Sekolah SMP senang karena ada bantuan internet, bukan dari buku saja, tapi bisa menggunakan internet yang sudah ada. Biasanya untuk mata pelajaran apa digunakannya? Semua, bisa IPA, bisa PJK, matematika, dan lainnya. Guna melihat perkembangan pengimplementasian program Bakti Aksi dan Literasi Digital di SMP Negeri 6 Amarasi, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melakukan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini merupakan pertama kalinya usai dilantik pada 21 Oktober lalu. Dalam kunjungannya, Mutia berdialog dengan guru dan siswa serta memeriksa konektivitas jaringan internet di SMP Negeri 6 Amarasi. Selanjutnya, Menkom Digi mengajak para siswa berdiskusi sambil melemparkan pertanyaan terkait aplikasi dan digitalisasi. Dalam sambutannya, Menkom Digi menyatakan bahwa ia ingin Indonesia Timur dapat terkoneksi dan terhubung dengan baik melalui perluasan akses internet di sektor pendidikan maupun layanan masyarakat. Satu wujud dari keadilan untuk konektivitas adalah daerah 3T yang memang belum sepenuhnya mungkin mendapat akses internet yang sebaik daerah lain. Artinya di sini syukur alhamdulillah sudah ada sejak kurang lebih sebulan lalu. Namun demikian tentu kita masih bisa perbaiki kecepatannya dan lain-lain. Anak-anak di sini hari ini bisa ikut ujian secara online. Sebelumnya mereka harus menumpang satu titik dari titik lain, di sini bisa memakan waktu berjam-jam. Infrastruktur jalanan juga belum seperti di daerah di Pulau Jawa misalnya. Jadi justru di daerah-daerah ini konektivitas menjadi amat sangat dibutuhkan gitu. Pemirsa, hari ini Menteri Komunikasi dan Digital melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan pertama kalinya ini untuk memastikan pengimplementasian akses internet secara gratis di SMP Negeri 6 Amarasi. Lalu pemirsa, seperti apa kegiatan kunjungan Menko Digi di Kupang NTT? Kita ikuti laporan Anggria Ratri langsung dari Kupang NTT. Selamat malam Anggria, silakan dengan laporan Anda.
Hari ini merupakan hari pertama dari kunjungan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kalinya Menkom Digi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan dalam kunjungan ini Menkom Digi memastikan akses internet secara gratis di Indonesia bagian timur ini dapat terakses dengan mudah, terkhususnya di SMP Negeri 6 Amarasi, Kabupaten Kupang. Sebagai informasi buat Anda pemirsa, SMP Negeri 6 Amarasi, Kabupaten Kupang ini merupakan salah satu lokasi dari penyediaan akses internet secara gratis dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. SMP Negeri 6 Amarasi ini mendapatkan akses internet secara gratis dengan kecepatan 4 Mbps. Tentunya dengan hadirnya akses internet secara gratis ini mampu membawa perubahan besar terhadap sistem pembelajaran di SMP Negeri 6 Amarasi, salah satunya yakni dengan memudahkan para guru untuk mendapatkan materi tambahan melalui internet dan juga memudahkan para siswa untuk mengikuti ANBK secara mandiri. Pasalnya sebelum mendapatkan akses internet secara gratis ini, para siswa mengikuti ANBK dengan menggunakan sekolah lain. Dan jika dapat saya gambarkan, mohon ada pemirsa, dalam kunjungan Mutia Hafid pada pagi tadi di SMP Negeri 6 Amarasi ini diawali dengan penyambutan tari gong oleh sejumlah siswa, kemudian dilanjutkan dengan pengalungan kain tenun khas adat Amarasi. Setelah itulah para guru dan para siswa-siswi dari SMP Negeri 6 Amarasi, dan dalam dialog tadi Mutia Hafid memaparkan sejumlah materi, salah satunya yaitu dengan cara menggunakan internet secara bijak, dan juga tadi sempat memberikan beberapa pertanyaan terkait literasi digital kepada para siswa. Dan setelah melakukan kunjungan ke SMP Negeri 6 Amarasi, Mutia Hafid melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Bumi Satelit Satria Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti diketahui bahwa stasiun ini merupakan salah satu dari 11 stasiun bumi utama pendukung satelit Satria yang tersebar di 10 provinsi lainnya. Stasiun ini berfungsi untuk menyalurkan jaringan internet ke masyarakat yang merupakan bagian dari jaringan penghubung. Dan mengakhiri kunjungannya tadi, Menkom Digi sempat memberikan sambutannya dan ia menyatakan bahwa ia ingin Indonesia Timur dapat terkoneksi dan terhubung dengan baik melalui perluasan akses internet di sektor pendidikan maupun layanan masyarakat yang lainnya. Sementara demikian, yang dapat saya sampaikan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke studio. Baik, Anggria Ratri melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur terkait dengan kunjungan Perdana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Terima kasih Anggria atas laporan Anda. Selamat melanjutkan tugas. Selamat malam. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.